kabarnya hari ini? Wah, hari ini kita memasuki tema Mission Impossible kita yang kedua. Wah, kalau adik-adik ingat ya minggu lalu Kak Bila udah cerita Mission Impossible yang pertama. Nah, berarti kita sudah semakin dekat pada hari Natal. Senang sekali ya. Adik-adik, hari ini Kak Pila mau ajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Show me your ways. All my hope is found in you. Ayo kita sama-sama bangkit ya. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. One more time. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, it's you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, I trust in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, it's you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sungguh hati kami hari ini bersuka cita. Kami siap memuji Tuhan, kami siap datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami pun siap untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sungguh melalui pujian ini kami ingin berkata, I trust in you, Lord. Aku sungguh percaya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kami. Dan percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur setiap langkah hidup kami. Memberikan segala sesuatunya yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau adik-adik ingat nih ya. Minggu lalu Kak Bilia ceritanya tentang apa? Mission Impossible. Karena manusia tidak bisa memenuhi misi Allah. Apa misi Allah? Yaitu untuk mempunyai suatu hubungan yang baik dengan manusia. Kenapa manusia gagal? Karena sudah berdosa. Ingat kan lagunya dosa tak boleh masuk. Maka berarti kita yang sudah ada di bumi ini saat ini, bahkan mulai dari zaman Adam dan Hawa dulu sampai sekarang, sampai kapanpun, kita adalah manusia berdosa yang tidak mungkin masuk ke surga. Tapi kita bersyukur karena kita punya hope. Karena Tuhan memberi kita suatu hope. Apa? Harapan. Harapan. Waktu itu Tuhan akan memakai bangsa Israel untuk dikhususkan menjadi umat Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita lebih lanjut lagi masuk ke dalam ceritanya, Kak Bila mau ajak kita menyanyikan sebuah lagu. Berfirmanlah ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Berfirmanlah ya Tuhanku, aku siap
mendengarkan. Bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah, berfirmanlah ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Firman-Mu pelita, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sungguh ya adik-adik, firman Tuhan itu pelita bagi kita, terang bagi setiap jalan kita. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun setiap langkah hidup kita. Adik-adik, Mission Impossible yang ke-6, Fallout. Minggu lalu kita sudah dengar ceritanya. Nah, hari ini kita mau masuk ke dalam kelanjutan dari Mission Impossible ini. Nah, kalau tadi Kak Bilya ceritakan sudah misi Allah untuk mempunyai hubungan yang baik dengan manusia, hubungan yang terus terjaga dengan baik itu sekarang sudah gagal karena manusia yang menggagalkan misi itu dengan dosa. Maka setelah kejatuhan manusia dalam dosa ini, apakah misi Allah itu akan menjadi possible atau tetap impossible? Nah, jadi coba ya kita lihat satu video yang sangat menarik seperti ini. Ethan, did you copy? Left, go left now. I'm working on it. Okay, now go across the street right in front of you. Ethan, he's getting away from you. You're going to have to go faster. You're gaining on him. Go straight. Straight! Keep going straight! Go straight, go straight, straight, straight. Okay, now turn right. Right? Now? Yes, right. Are you sure? Yes, I'm... No, it's left. Turn left. Sorry, I had the screen lock on. Left. Thank you. What are you waiting for?
I'm jumping out a window! What do you mean you're jumping out of a... Oh, sorry, I had it in 2D. Good luck. Nah, jadi kalau tadi kita lihat film Mission Impossible ya, wah kayaknya hari ini Kak Angel ini juga lagi seragaman sama Kak Pilia nih. Pakai baju sama-sama seperti seorang spy, seperti si Ethan Hunt itu tadi ya. Nah, tadi itu kayaknya konyol banget ya. Diceritakan ada seorang yang bernama Benji Dant. Benji Dant ini siapa? Dia adalah orang yang behind the scene. Jadi dia adalah orang di belakang layarnya dari Ethan Hunt. Jadi dia itu yang bagian ngurusi kayak peralatannya, teknologinya yang akan dipakai oleh Ethan. Dan kemudian dia pada saat itu dia sedang telepon-teleponan sama Ethan. Karena Ethan itu sedang mengejar musuh. Ya kan? Nah, Benji itu yang memegang GPS-nya. Jadi dia ngasih tahu, Ethan, ayo kamu harus mengambil jalur tercepat untuk menangkap musuh itu. You have to go across the street. Go faster, faster Ethan. Go straight, turn right, turn left. Semua itu, itulah yang dilakukan oleh si Benji. Dia memberi nasihat-nasihat atau arahan-arahan kepada Ethan Hunt. Supaya Ethan itu bisa menempuh jalan yang benar. Supaya gak sampai tersesat, gak sampai salah arah. Nah, kalau tadi kita lihat, dia kan nyuruh Ethan supaya cepat-cepat ya kejar musuhnya. Cepat Ethan, cepat, cepat. What are you waiting for? Apa yang kamu tunggu? Dia tidak tahu bahwa saat itu Ethan ada di puncak sebuah gedung yang gedungnya sangat tinggi. Dia nggak tahu karena dia hanya melihat ke layar GPS-nya aja, layar iPad-nya dia aja kan. Nah, dia bilang, what are you waiting for? Kenapa Ethan-nya nggak segera loncat, nggak segera lari ngejar si penjahatnya? Adik-adik, tapi meskipun si Benji meneriaki Ethan untuk segera lanjut jalannya, Ethan itu berteriak lebih keras dan dia mengatakan, Benji, I'm jumping out of the window. Aku ini sedang di depan sebuah jendela di gedung pencakar langit yang kalau dia tidak hati-hati maka dia akan seperti akan jatuh sendiri, akan mati konyol karena itu sangat tinggi. Akhirnya Benji apa? Benji pun diam. Dia bilang, oh sorry, good luck Ethan. Ya, si Benji cuma bilang gitu adik-adik. Benji dia itu hanya asal menasehati karena dia tidak tahu jalan yang dilalui Ethan dengan pasti. Dia tidak melihat situasinya, dia bukan orang yang maha tahu kan. Dia hanya berpedoman pada GPS-nya, pada peta yang ada di tangannya. Dia nggak lihat bahwa saat itu Ethan ada di depan jendela yang tidak mungkin Ethan itu melompat dengan sembarangan. Untung loh ya. Ethan tidak asal mendengarkan nasihat itu lalu asal aja nuruti. Ethan itu masih melihat apakah nasihat itu baik atau tidak. Dia nggak langsung asal, oke, Benji suruh aku jump, aku langsung jump. Lah kan dia bisa mati konyol kalau sampai jatuh. Nah, Ethan mempertimbangkan dulu cara-cara terbaik yang bisa dilakukannya. Akhirnya dia berhasil lompat. Tapi dia berhasil selamat dari ancaman kematian. Dan yang paling penting yang kita pelajari dari kisah ini, jangan asal mendengar nasihat. Itu yang dilakukan oleh Ethan Hunt dalam film itu untuk membuat missionnya jadi possible. Adik-adik bisa bayangkan kalau tadi si Ethan itu langsung aja loncat, gak melihat itu tinggi apa tidak tinggi, dia pokoknya loncat, pokoknya Benji bilang go straight, dia go straight, Benji bilang turn right, dia turn right. Gak bisa ya, dia tidak asal mengikuti nasihat.
Tidak asal menuruti nasihat dari si Benji yang dikasihkan ke dia. Nah, adik-adik, cerita ini mengingatkan Kak Pilia kepada kisah tentang umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Masih ingat kan? Bangsa Israel adalah suatu bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan berharap bahwa dengan dia memakai bangsa Israel ini, maka akan membuat misinya yang untuk membuat hubungan manusia baik dengan Allah itu kembali terwujud. Nah adik-adik, tetapi ternyata seiring perjalanan waktu, ternyata bangsa Israel itu tidak sebijaksana si Ethan tadi dalam film itu. Karena umat Tuhan, bangsa Israel ternyata tidak bersikap hati-hati dalam mendengar nasihat. Kalau tadi kita lihat Ethan itu masih hati-hati. Dia melihat apa yang dia mendengar apa yang dinasihatkan kepada dia, tapi dia tidak asal ikut. Dia hati-hati dalam mendengarkan nasihatnya. Nah, kita akan melihat kisah ini khususnya di dalam kitab Yesaya yang selama 6 minggu ini akan kita lihat. Nah, dalam kitab Yesaya itu dijelaskan bahwa umat Tuhan butuh nasihat supaya bisa menggenapkan misi Allah. Itulah sebabnya Tuhan Allah mengutus Nabi Yesaya. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberi nasihat, memberi arahan kepada bangsa Israel supaya hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya bangsa Israel ini bisa menggenapkan misi Allah untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Rupanya justru umat Allah ini, bangsa Israel ini tidak mau mendengarkan nasihat yang bersumber dari Tuhan itu. Dan bahkan mereka dengan terang-terangan menolak Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan akan umat Tuhan tentang firman Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tolak Nabi Yesaya. Mereka tidak mau dengarkan nasihat Nabi Yesaya. Mereka tidak mau ikut akan firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau nasihatnya Nabi Yesaya aja sudah ditolak nih sama bangsa Israel, maka nasihat siapa yang mereka lebih dengarkan? Adik-adik tahu, rupanya mereka lebih senang mendengar nasihat dari bangsa-bangsa tetangganya yang tidak mengenal Tuhan. Tetangga-tetangga mereka itu adalah bangsa-bangsa yang menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah Baal, bukan bangsa-bangsa yang percaya pada Tuhan. Dan nasihat-nasihat dari bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan itu semakin membuat umat Israel jauh dari Tuhan. Nasihat yang tidak benar yang diberikan oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan semakin menjauhkan bangsa Israel dari Tuhan. Bahkan pada akhirnya bangsa Israel hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa mereka. Akhirnya adik-adik, karena mereka lebih percaya kepada nasihat bangsa lain, maka Tuhan pun menyerahkan mereka untuk dikalahkan dan ditawan oleh bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Ada 2 bangsa besar yang akhirnya mengalahkan Israel, yaitu Asyur dan Babel. Nah, kalau kejadiannya sudah seperti ini adik-adik, menurut adik-adik apakah mission itu masih possible? Apakah misi Tuhan masih mungkin terlaksana dalam kehidupan umat Tuhan? Gara-gara mereka menolak nasihat Tuhan lewat Nabi Yesaya, maka sekarang mereka malah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Bagaimana agar mereka bisa tertolong? Yesaya 9 ayat yang kelima mengatakan bahwa umat Tuhan itu membutuhkan penasihat ajaib. Coba kita baca ya.
Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dikatakan umat Tuhan itu membutuhkan penasihat ajaib. Bukan penasihat asal-asalan seperti bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan. Bukan penasihat yang ngawur yang seperti si Benji tadi yang memberi arahan yang kurang tepat. Ada di apa yang dimaksud dengan penasihat ajaib? Penasihat ajaib adalah sosok atau seorang atau pribadi yang sanggup memberikan nasihat yang terbaik. Yang sanggup memberikan nasihat yang paling mulia, yang paling benar, yang paling sempurna. Yang tidak mungkin sedikit pun akan menyesatkan siapapun yang dinasihati. Wah, siapa dong yang bisa menjadi penasehat ajaib? Siapa yang bisa melakukan itu? Sepertinya yang bisa menjadi penasehat ajaib itu hanya orang yang sempurna. Memang benar loh. Satu-satunya yang bisa menjadi penasehat ajaib bagi setiap manusia hanya Tuhan, karena Dialah yang sempurna. Adik-adik, tapi masalahnya umat Tuhan itu, bangsa Israel itu kan sudah memberontak melawan Tuhan. Apakah masih ada hope? Apakah masih ada harapan bahwa umat Tuhan akan ditolong oleh Sang Penasihat Ajaib? Nggak tahu ya. Kalau sepertinya nih, melihat cara hidup umat Tuhan, kok impossible ya. Tapi kita lihat saja kelanjutannya minggu depan. Don't miss it ya, jangan sampai ketinggalan. Nah adik-adik, kita belajar hari ini. Supaya kita jangan sampai mengulangi kekonyolan umat Tuhan pada zaman Nabi Yesaya. Gara-gara tidak mau mendengar nasihat orang yang jelas-jelas dipakai Tuhan, yaitu Nabi Yesaya, malah akhirnya mereka harus hidup dikuasai oleh bangsa lain yang tidak percaya Tuhan. Adik-adik tahu enggak? Tuhan juga sudah mengutus loh orang-orang di sekitar kita yang jelas-jelas bisa menolong dan menyelamatkan kita melalui nasihat-nasihat mereka. Adik-adik, kita punya orang tua, kita punya guru-guru di sekolah, kita punya guru sekolah minggu, kita punya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk boleh menasihati kita. Jangan abaikan nasihat itu. Dan adik-adik, nasihat yang terutama ada di dalam firman Tuhan ini. Di dalam Alkitab ini, inilah nasihat yang terutama dan yang paling benar. Adik-adik, nasihat orang-orang yang dipakai Tuhan itu bukan seperti nasihatnya Benji tadi. Yang sering salah-salah, yang sering tidak tepat. Karena Tuhan kita maha tahu. Dan Tuhan kita tahu apa yang benar dan apa yang terbaik bagi kita. Ayat hafalan kita hari ini seperti yang tadi kita sudah baca di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut
orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena ada seorang penasehat ajaib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menjadi penasehat ajaib bagi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan memberikan nasihat-nasihat-Mu melalui orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk orang tua kami bersyukur untuk setiap guru-guru kami, bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu kami, bersyukur untuk teman-teman kami, untuk setiap orang yang Tuhan pakai memberikan nasihat-nasihat yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Karena kami boleh sekali lagi datang memuji mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami dalam hidup kami. Untuk boleh melakukan setiap firman yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan minggu depan kita akan dengarkan lagi kelanjutan cerita dari Mission Impossible kita. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.